Baik, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Dan kita bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Saya akan membaca ayat 34. Bapak Ibu sekalian akan menyimak dan membaca ayat 35. Kita berganti-gantian. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Keempat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar. Bersama-sama. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Mungkin jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita yang membaca firman Tuhan, menimbang firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, masih berkaitan ataupun di dalam pasal 10 ini kita masih belajar bagaimana ya syarat-syarat ataupun hal-hal yang harus dilakukan ataupun risiko yang didapat ketika kita mengikut Yesus secara sungguh-sungguh, ya. Mengikut Yesus secara sungguh-sungguh. Artinya ketika saudara yang diberkati Tuhan, kita semua untuk memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada sesuatu yang kita dapatkan, ya. Dan ada juga sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita berbicara bukan hanya soal hak saja, ya, melainkan juga kewajiban, ya. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, percaya Yesus atau menjadi orang Kristen, saudaraku, ya, kita bukan hanya berbicara soal hak saja, apa yang kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh, apa yang akan kita terima ketika kita mengikuti Yesus, tapi juga ada kewajiban, yaitu hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan kita. Nah, kenapa ini berkati Tuhan? Saat-saat ini kita mengerti dan kita tahu banyak orang Kristen yang saat ini hanya menuntut haknya saja dari Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya mengatakan bahwa Tuhan seharusnya kan saya mendapat ini, ya Tuhan, seharusnya ketika saya memutuskan Engkau kan harusnya saya diberkati, harusnya kan saya tambah kaya, harusnya kan saya sehat-sehat, harusnya kan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, tetapi banyak juga yang lupa akan kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang percaya atau orang Kristen, ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini kita belajar, ya, setidaknya ada dua hal yang kita dapatkan atau yang harus kita mengerti ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, ya, ketika kita memutuskan
untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus siap untuk terpisah, ya, terpisah dari segala sesuatu yang sifatnya sementara, ya, terpisah dari sesuatu yang sifatnya duniawi, ya. Nah, saudara ini berkati Tuhan, di dalam ayat 34 dikatakan seperti ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Nah, saudara ini berkati Tuhan, kita mengerti bahwa ketika membaca ayat ini, maka kita harus memahami benar-benar apa yang dimaksudkan Yesus di dalam bagian ini. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pembawa damai. Ya, kita tahu Yesus itu adalah Raja Damai. Ya, Yesus adalah sepribadi yang lemah lembut, membawa damai. Tetapi mengapa dia mengatakan bahwa dia datang membawa pedang? Ya, nah ayat 35 dikatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya. Nah, selama ini berkati Tuhan, bagian ini terlihat tampak seperti ayat yang kontroversial. Ya, masa kok mengikuti Yesus kita nggak boleh mengasihi keluarga kita? Masa mengikuti Yesus kita harus terpisah dari keluarga kita? Nah, saudara ini berkati Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini bukan berarti ketika kita mengikuti Yesus kita melupakan keluarga kita. Tidak, kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokoknya kalau saya ikut itu saya lupakan keluarga kita. Enggak, tidak seperti itu. Artinya seperti ini, saudara ini berkati Tuhan. Ya, jikalau ya saat-saat ini ataupun ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, ya, tetapi keluarga kita banyak yang melarang kita untuk mengikuti Yesus, maka ini yang dimaksudkan Yesus, kita terpisah dari keluarga kita. Ya, terpisah dalam hal ini adalah bukan soal hubungan tetapi melainkan status. Ya, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, status kita adalah orang percaya. Ya, kira-kira seperti ini, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, mungkin ada keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan mungkin juga ketika kita mengikut Tuhan Yesus, banyak keluarga kita yang mengatakan, sudahlah, ngapain mengikut Tuhan Yesus, ngapailah apa dirimu menyembah Tuhan Yesus. Ya, nah, terpisah saudara dalam hal ini kita belajar bahwa seringkali ketika kita mengikut Yesus ada tekanan. Ya, seringkali ketika kita mengikut Yesus ada juga intimidasi, ataupun ketika kita mengikut Yesus banyak sekali tekanan-tekanan yang kita hadapi dari mungkin lingkup terdekat kita, yaitu keluarga kita. Nah, saudaraku ini berkati Tuhan, dalam hal ini kita belajar, Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita mengikut Yesus maka kita harus sepenuhnya mengikut Dia. Ya, mengikut Yesus secara total, secara all out. Ya, sehingga Tuhan mengingatkan kita, jikalau dari lingkup terdekat kita menghalangi kita untuk mengikut Yesus, maka sebenarnya ya Tuhan Yesus mengatakan Dia tidak layak baginya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita masih mengasihi pribadi-pribadi di luar Tuhan lebih daripada Tuhan, ya sebenarnya kita tidak layak. Kita diingatkan Tuhan untuk kita mau mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar ketika kita mengikut Yesus, maka kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita sungguh-sungguh all out kepada Tuhan. Ya, semoga ini berkati Tuhan. Ya, terpisah. Ya, artinya Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita. Ketika kita mengikuti Yesus, kita harus juga rela melepaskan segala kenyamanan kita, segala hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai kenikmatan bagi kita secara duniawi. Kita harus lepaskan dan mengutamakan Tuhan. Ya, nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ya suatu kali ketika
saya melayani seseorang pemuda, dia mengatakan seperti ini, mengapa ya Bang ketika saya mengikuti Yesus kok banyak orang yang menjauh dari saya, yang tadinya saya dekat dengan teman-teman saya, tetapi ketika saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin melayani, kok orang-orang sepertinya menjauh dari saya. Katakan kamu kok sepertinya sekarang sudah suci ya, kok kamu sekarang sudah rajin ke gereja ya. Ya, padahal kita tahu ketika kita rajin ke gereja, ketika kita melayani, itu adalah kewajiban kita. Nah, tetapi kadangkala dunia tidak menerima itu. Ya, dunia lebih suka bahwa anak-anak muda itu harusnya hidup di dalam kemewahannya, hidup di dalam gayanya yang sekarang. Nah, tetapi saudara yang dikatakan, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita memutuskan untuk datang kepada Yesus, maka kita harus siap akan hal-hal ini. Ya, kita siap untuk dibenci orang, kita siap untuk tidak disukai orang. Bahkan kalau ada keluarga kita yang juga mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu adalah kesia-siaan, ya, maka kita harus siap menerima risikonya. Amin. Ya, jadi ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, kita ingat ya bahwa akan ada upah yang kita terima, ya, bahwa akan ada berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita ingat ya 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa jerih payah kita itu tidak sia-sia. Ya, apapun yang kita lakukan untuk Yesus, ya itu tidak sia-sia. Akan ada hal-hal yang Tuhan perhitungkan bagi kita, ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, itu hal pertama. Ya. Ketika kita mengikuti Yesus, kita harus siap terpisah dari dunia ini. Kita harus siap terpisah dengan keluarga kita yang mungkin menentang kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus siap, ya. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus siap menerima resiko. Kita harus menguatkan iman kita. Lalu saudara yang diberkati Tuhan, jikalau ada mungkin keluarga-keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, datang, kita berikan berita keselamatan itu, sehingga ya kita tidak terpisah dari mereka. Kita memiliki pola pikir yang sama, kita memiliki jalan hidup yang sama, ya, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam ajaran yang sungguh-sungguh, ya, mau mengikuti Yesus sesungguhnya. Ya, selanjutnya saudara yang diberkati Tuhan, ya, ketika kita mengikut Yesus, hal kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita terima adalah kita harus memikul salib dan mengikut Yesus sungguh-sungguh. Ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, saudara yang berkati Tuhan, ketika kita juga mengikut Yesus dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita harus memikul salib. Ya, Filipi 1 ayat 29 mengatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga menderita karena Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, memikul salib artinya siap untuk menanggung penderitaan. Ya, baru saja kita memperingati akan Jumat Agung, ya, bagaimana Tuhan Yesus menderita, memikul salibnya untuk menebus dosa manusia. Nah, kita diingatkan kembali, kita juga harus siap memikul salib kita. Mungkin saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memutuskan juga untuk mengikut Tuhan, ya, masih banyak penderitaan yang kita alami. Seringkali kita berkata, kok ketika saya menjadi Kristen justru semakin banyak tantangannya. Ketika saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, kok hidup saya bukannya makin nyaman tetapi makin runyam mungkin. Ketika saya mengikuti Yesus, kok saya makin dikucilkan. Ketika saya mengikuti Yesus, kok justru semakin banyak tekanan, pergumulan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus siap akan hal-hal ini. Salib yang kita pikul mungkin masing-masing berbeda, ya, secara beban. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, kita ingat bahwa adalah suatu kehormatan ketika kita sanggup untuk memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ya, marilah kita tetap meneguhkan iman kita. Kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita alami. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa, saudara yang diberkati Tuhan. Dan secara dunia kita lelah, mungkin secara dunia kita menganggap bahwa Tuhan sepertinya cukup, jangan tambah lagi. Ya, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah, adalah suatu kehormatan ketika kita mengikuti Yesus dan dapat memikul salibnya. Amin. Ya, mungkin saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan, mungkin saudara berkata, saya kan sudah memberikan yang terbaik, saya kan sudah melayani, saya kan sudah kerja, lalu ketika saya sudah kerja, saya harus datang ke gereja melayani lagi. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, akan ada upah, akan ada hal yang Tuhan siapkan atas kita. Dan ingat sekali lagi bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidaklah sia-sia. Dan saudara yang diberkati Tuhan, saya ingat akan satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang dulu belum percaya, ya, dulu dia masih beragama Hindu. Ketika dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, dia harus dikucilkan oleh keluarganya, ya, bahkan dia harus diusir dari kampungnya, ya, bahkan juga dia mengatakan bahwa rumahnya juga dibakar, ya. Ada harga yang dibayar ketika dia mengikuti Yesus, ya. Akhirnya hamba Tuhan ini tetap berpegang teguh pada imannya dan sekarang menjadi pendeta, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin, ya, apa yang kita alami belum sampai kepada tahap yang membuat kita harus kehilangan segalanya. Tapi ingatlah saudara yang diberkati Tuhan, bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bagian daripada salib kita. Jangan sekali-kali kita mundur, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak sanggup untuk mengikuti Engkau. Percaya saudara yang diberkati Tuhan, orang yang sungguh di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan mampukan untuk melewati semuanya. Amin. Ya, apabila ada saat-saat ini tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, salib yang kita pikul di dalam kita mengikut Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan atas kita, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mau mengikut Tuhan dengan totalitas yang penuh, sehingga kita sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan ini dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menuntun kita dan kita terus setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita, kita tetap berpegang teguh pada kita.